أبا أحد من Melanjutkan segmen sebelumnya, bahwasanya keberanian Iran melawan hegemoni Amerika dan Israel dalam dunia barat, lalu timbul pertanyaan, sekuat apakah negara Iran ini? Apa yang melatar belakangi semangat mereka hingga dengan penuh kepercayaan dapat menjaga marwah kedaulatan negaranya? Inilah kisah yang menjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika kamu belum menyaksikan episode sebelumnya, kami harap jangan melewatkannya. Dan untuk yang sudah menyaksikannya, inilah kelanjutannya. Persia, mazhab, dan arah sejarah. Ketika akidah menjadi arah dan Persia menjadi penjaganya. Apakah keyakinan hanya soal surga dan neraka, ataukah keyakinan adalah kompas sejarah yang menentukan kemana arah peradaban melangkah? Inilah pertanyaan yang tak bisa dijawab tanpa menyebut satu nama, Persia. Sebab di balik kebangkitan dunia Islam, Persia bukan hanya memberi ilmuwan dan penyair, ia juga menyediakan panggung bagi mazhab, bagi pertarungan ide, dan bagi kelahiran keyakinan yang berbeda dari arus utama. Persia dan ahli sunnah, awal yang kuat. Awalnya, Persia adalah pilar ahli sunnah wal jamaah. Di wilayah-wilayah seperti Bukhara, Nasifur, dan Balkh lahirlah para imam hadis, fikih, tafsir besar. Imam Bukhari, penyusun hadis sahih paling agung. Imam Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, semuanya berasal dari wilayah Persia Raya. Imam Al-Ghazali, sang hujatul Islam, juga dari daerah Tus, Persia. Mengapa Persia begitu bersemangat menyumbangkan intelektual kepada Sunni? Karena mereka percaya bahwa ilmu adalah jalan menjaga kesatuan umat. Tapi sejarah tak pernah diam. Ketika politik mulai mempengaruhi agama dan kekuasaan berpindah tangan, lahirlah arus pemikiran lain yang membawa nuansa yang lebih emosional, lebih spiritual, dan lebih personal. Syiah, tangis, trauma, dan tanda tanya. Di sisi lain sejarah, muncul nama-nama seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Karbala. Dan di Persia, nama-nama ini tidak hanya menjadi sejarah, mereka menjadi simbol luka dan harapan. Mengapa Persia perlahan beralih kepada Syiah? Karena Persia pernah mengalami jatuhnya kemuliaan di tangan kekuasaan asing. Dan Syiah bagi sebagian bangsa Persia memberikan narasi tentang kebenaran yang tertindas, tentang keturunan Nabi yang dizalimi, dan tentang iman yang bertahan walau kalah secara politik. Apakah ini berarti Persia membenci Sunni? Tentu tidak, tapi mereka mulai membaca sejarah dengan sudut pandang yang lebih emosional. Maka lahirlah gerakan intelektual Syiah dan kelak dalam sejarah modern lahir negara yang menjadikan Syiah sebagai identitas negara, yakni negara Iran. Dinasti Safavid Persia menjadi benteng Syiah. Abad ke-16, dunia Islam terpecah antara tiga kekuatan besar, Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safavid di Persia. Dinasti Safavid mengambil langkah besar menjadi Syiah Itsna Asyariyah sebagai mazhab resmi negara. Mengapa? Bukan hanya karena keyakinan, tapi juga karena ingin membangun identitas yang berbeda dari dunia Sunni di sekitarnya. Maka sejak itu, Persia yang kini bernama Iran menjadi benteng Syiah di dunia Islam, dan hingga hari ini, peran itu tetap mereka pegang. Apa yang bisa kita pelajari? Sunni dan Syiah, dua jalan yang berangkat dari cinta kepada Nabi, tapi mengambil arah berbeda dalam sejarah. Di antara keduanya, Persia tidak hanya menjadi saksi, tapi juga panggung utama. Maka ketika hari ini dunia Islam terpecah karena mazhab,
kita perlu bertanya kembali, bukankah mereka semua berasal dari kiblat yang sama? Dan bukankah ilmu dan iman lebih besar daripada identitas mazhab? Dan Persia yang pernah jadi rumah bagi keduanya mengingatkan kita bahwa perbedaan tak selalu berarti permusuhan dan keyakinan tak selalu harus dibangun di atas darah. Apakah mazhab adalah perpecahan atau kekayaan dalam keberagaman? Menurutmu, bagaimana semangat Persia bisa menyatukan kembali dunia Islam yang terbelah? Di episode berikutnya, kita akan masuk ke era paling kontroversial, Iran modern, revolusi, Republik Islam, dan tantangan global. Siapkah kamu melanjutkan perjalanan ini? Revolusi Iran 1979 saat Persia kembali mengguncang dunia. Bayangkan sebuah bangsa yang selama ribuan tahun dipimpin oleh raja-raja agung, kaisar, syah, penguasa mutlak. Lalu tiba-tiba rakyatnya turun ke jalan. Mereka menumbangkan tahta. Mereka tak hanya menggulingkan seorang raja, tapi menggulingkan seluruh sistem peradaban barat yang telah membentuk negaranya. Iran 1979 bukan hanya revolusi, ini adalah ledakan sejarah yang memanggil kembali jiwa Persia lama untuk memimpin zaman modern dengan nama Islam. Mengapa rakyat berontak? Di balik kemewahan istana Shah Reza Pahlavi tersembunyi ketimpangan sosial, korupsi, dan luka budaya. Raja Pahlavi ingin memodernisasi Iran. Ia bawa masuk budaya barat, membuka bioskop, klub malam, bahkan mendorong pelepasan jilbab. Tapi, apakah semua itu kemajuan? Bagi sebagian besar rakyat, itu bukan pencerahan, tapi penghinaan terhadap identitas. Dan ketika suara rakyat tak lagi didengar, suara dari masjid mulai menggema lebih keras. Siapa yang mereka dengarkan? Dia adalah seorang ulama yang telah dibuang ke pengasingan, yakni Ayatullah Ruhollah Khomeini. Seorang dengan suara lirih tapi ide yang mengguncang. Islam tidak hanya untuk masjid, Islam adalah sistem negara. Dari revolusi ke Republik Islam. Tahun 1979, dunia terkejut. Syah lari ke luar negeri, Amerika mendukungnya. Tapi rakyat Iran memilih sistem baru yang belum pernah ada dalam sejarah modern, Republik Islam. Sebuah negara yang dipimpin oleh seorang ulama tertinggi, wali faqih, di mana konstitusi dibuat berdasarkan fikih Syiah dan hukum syariat menjadi pondasi sistem peradilan. Dunia barat panik, negara-negara Islam pun bingung, sebab Iran tiba-tiba keluar dari jalur diplomasi biasa dan memproklamirkan dirinya sebagai suara bagi kaum musta'dafin yang tertindas di seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah ini bentuk keberanian ataukah fanatisme? Dan jawaban itu terus bergema hingga hari ini. Persia yang baru, lawan atau teladan. Sejak revolusi, Iran berdiri di garis api geopolitik. Mereka tidak tunduk pada Amerika, mereka tidak masuk fakta NATO, mereka mendukung kelompok perlawanan di Palestina, Lebanon, Irak, Yaman, dan mereka dikecam, diembargo, diserang, tapi mereka tidak runtuh. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa mereka bukan hanya negara, tapi revolusi yang belum selesai. Maka hari ini, ketika Iran berani menghadapi Israel, banyak yang bertanya, apakah Iran gila ataukah mereka mengingat bahwa mereka dulu adalah imperium dunia? Apakah mereka cari perang ataukah mereka sedang membangunkan kembali api sejarah yang belum padam? Api yang kembali menyala. Inilah Persia modern, tidak lagi dengan istana batu, bukan pula dengan syair cinta, tapi dengan semangat revolusi, ideologi, dan keyakinan bahwa sejarah ada di pihak mereka. Dari Sirus hingga Khomeini, dari Persepolis hingga Teheran, Persia terus berkata, kami tidak tunduk, kami memimpin.
meskipun sendirian. Dan pertanyaan hari ini bukan lagi apakah Iran akan jatuh, tapi justru apakah dunia siap menghadapi kebangkitan Persia untuk ketiga kalinya? Apa yang paling mengejutkanmu dari revolusi Iran? Apakah Republik Islam ini bukti kemunduran? Atau justru bentuk perlawanan tertinggi terhadap imperialisme global? Tulis di kolom komentar dan jangan kemana-mana karena di segmen penutup nanti kita akan menjawab pertanyaan terbesar. Apakah Iran hari ini sedang membentuk peradaban baru? Dan akankah dunia kembali bersujud pada Persia?